Oke, aman ya. Saya mulai ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa silahkan langsung disampaikan di kolom chat aja. Tapi saya harap teman-teman menyimak dulu dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang belum saya sampaikan dengan jelas, bisa di chat lagi pertanyaannya, gitu ya. Oke, saya mulai. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman? Please respon aku. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Sudah. Oke, mantap. Thank you ya responnya. Oke, teman-teman, saya mulai ya. Saya di ruang dosen, jadi kalau ada obrolan dosen-dosen, mohon di... Aman, Bu. Oke, oke, terima kasih ya. Nah, teman-teman, ini saya akan menceritakan lah kira-kira tuh frekuensi ask question yang paling sering teman-teman tanyain ke saya itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah kapan dan berapa lama program ini berlangsung. Program MBKM itu semuanya, baik yang dari Prodi maupun dari Dikti, itu akan dilaksanakan selama 1 semester atau 4 bulan. Nah, kalau yang dari Dikti malah biasanya lebih lama, yaitu 6 bulan. Tapi itu dengan jelas akan dilaksanakan selama 1 semester itu aja. Gak mungkin lebih ya teman-teman. Jadi gak akan sampai ke semester berikutnya. Biasanya mereka itu dimulai lebih cepat, misalnya dari Februari atau dari Januari, itu udah mulai duluan. Tapi berakhirnya pasti sama, yaitu Juni 2025. Nah, konversi nilai itu maksudnya gimana sih? Jadi, teman-teman yang ikut program MBKM itu nggak perlu ikut kuliah, nggak perlu ikut ngerjain tugas karena mata kuliahnya sudah dikonversi dengan nilai yang akan teman-teman dapatkan dari mitra magang. Jadi, semua mata kuliah yang teman-teman konversi sebanyak 20 SKS, kurang lebih ada 7 mata kuliah, itu nilainya akan sama dengan nilai yang teman-teman dapatkan dari mitra magang. Jadi, teman-teman full ikutan kegiatan magang aja. Nggak perlu ke kampus sama sekali. Kecuali teman-teman ada yang mengambil mata kuliah yang tidak dikonversi atau mata kuliah wajib, yaitu ada Media and Cultural Studies, metode penelitian komunikasi, metode penelitian sosial, seminar komunikasi, KKN, dan skripsi. Itu kan nggak bisa dikonversi, jadi teman-teman tetap ikutan. Nah, kalau di semester depan, yang teman-teman semester 6, berarti ada mata kuliah Media and Cultural Studies. Yang semester 4, itu ada mata kuliah metode penelitian sosial, kalau saya nggak salah. Nah, itu nggak bisa dikonversi. Jadi, teman-teman harus ikut mata kuliah itu. Caranya gimana? Kalau misalnya teman-teman ikut yang MBKM Inisiasi Prodi, itu teman-teman diizinkan setengah hari atau di jam teman-teman ikut mata kuliah itu untuk tidak hadir. Karena teman-teman ada kuliah. Nah, tapi kalau teman-teman ikut program MBKM Dikti seperti MSIB, UMK, kampus Surabaya Mengajar, kampus mengajar, pokoknya dari Dikti, itu teman-teman wajib banget untuk pindah ke jam malam. Kenapa? Karena MBKM Dikti itu tidak mentolerir teman-teman untuk masuk kuliah. Jadi mereka tuh kamu nggak ngasih waktu kamu buat masuk kuliah itu nggak boleh. Jadi teman-teman harus full benar-benar dari Senin sampai Jumat atau ada juga yang Senin sampai Sabtu untuk masuk eh, tempat kerja atau mitra. Begitu. Sedangkan kalau yang MWKM Prodi itu masih diizinkan setengah hari untuk ikut kuliah gitu, teman-teman. Nah, terus gimana Bu Nara? Aku pindah malamnya kan aku kelas pagi. Tenang aja, nanti akan saya kasih Google Form yang isinya siapa sih teman-teman yang mau pindah ke kelas malam. Nah, kalau yang pindah ke kelas malam itu nanti random ya tapi kelasnya karena ya udah kan bagi dua sama anak-anak kelas malam tapi kamu udah tinggal ngisi form itu aja tiba-tiba di KRS kamu udah kelas malam deh gitu. Nah, saya tinggal ambil mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Apa bisa saya ikuti sambil mengikut magang MBKM? Bisa ini ya, tadi udah aku jelasin ya. Terus, apakah perlu membuat proposal magang? Nggak perlu. Jadi, teman-teman itu cuman perlu, teman-teman cuman perlu
ngisi link pendaftaran aja. Jadi nggak ada syarat kayak magang reguler yang harus upload proposal magang, yang harus ada minimal SKS-nya gitu nggak perlu. Kan kalau ikut magang reguler kan minimal 19 SKS ya. Kalau MBKM itu nggak ada, bebas. Yang penting kamu semester 5 ke atas itu sudah bisa ikut program MBKM dan bisa konversi magang. Nggak ada namanya syarat harus bikin proposal atau syarat harus lulus 90 SKS. Nggak ada. Yang syaratnya cuma kamu semester 5 ke atas gitu. Nah, untuk keluarannya ada yang dilakukan secara individu dan ada yang berkelompok. Nih, udah aku jelasin ya yang individu itu apa aja, yang kelompok itu apa aja. Terus, apakah tetap membayar 200.000 bila mengikuti program MBKM? Iya, bayar kalau kamu konversi mata kuliah magang. Tapi nggak perlu bayar kalau kamu nggak mengkonversi mata kuliah magang. Emang bisa, Kak, nggak konversi mata kuliah magang? Bisa. Jadi misalnya, kamu udah pernah ikut MBKM semester kemarin, itu udah konversi mata kuliah magang. Di semester berikutnya, kamu mau ikut MBKM lagi, kan udah konversi mata kuliah magang. Berarti di semester berikutnya yang kamu konversi itu full mata kuliah semua. Nggak ada mata kuliah magang. Jadi mata kuliah magang itu cuma dikonversi satu kali aja gitu dan tidak wajib dikonversi kalau emang kamu nggak pengen konversi mata kuliah magang juga nggak apa-apa misalnya pengen ikut apa magang reguler juga semester depannya itu boleh. Jadi nggak wajib tapi disarankan tapi tidak wajib gitu ya. Terus yang ikut MBKM kalau belum keterima nggak usah bayar dulu. Jadi kalau kamu udah fix pasti keterima baru bayar. Nah itu nanti akan saya umumkan lagi-lagi di WhatsApp grup ya teman-teman ya. Next, nah ini nih yang lagi simpang siur banget sampai tadi pagi itu juga dibahas sama dosen-dosen. Katanya program MSIB dan MBKM Dikti itu mau ditiadakan. Tapi ini belum ada rilis resmi, walaupun sampai tadi beberapa jam yang lalu saya ngecek di kampus Merdeka itu juga masih eh, format atau masih eh, informasi tentang semester kemarin, belum ada yang semester ini. Padahal biasanya MBKM Dikti itu dimulai dari awal-awal gitu loh, tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti di pertengahan tiba-tiba dia buka. Jadi kalau misalnya kemarin tuh banyak banget teman-teman yang datang ke saya konsultasi mau ikut MSIB, mau ikut UMK gitu kan. Nah, teman-teman pantau aja terus secara berkala setiap hari buka sekali gitu ya di kampus Merdeka atau follow Instagram MBKM Untak. Kalau mau, kalau perlu malah dinyalain aja notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan karena MBKM Dikti ini lumayan apa ya, lumayan bikin ngagetin gitu. Kadang suka tiba-tiba dibuka aja dan waktunya itu singkat. Jadi kalau saran saya silakan teman-teman secara mandiri memantau websitenya terus-menerus dan follow Instagramnya gitu ya, biar nggak ketinggalan info. Karena kalau dari Prodi sendiri sampai sekarang belum terima rilis resmi kalau MBKM itu MBKM MSIB dan MBKM Dikti itu ditiadakan. Itu masih belum menerima rilis resminya. Jadi, tapi kalau mau yang aman, silakan teman-teman mendaftar di MBKM Prodi dulu. Jadi nanti kalau MBKM MSF, MBKM Dikti diterima, dibuka ya baru daftar. Kalau enggak ya udah kan udah daftar yang di Prodi. Tapi aku tidak mewajibkan ya, suka-suka teman-teman aja. Nah, terus kalau misalnya program MBKM tuh teman-teman tetap bayar SPP enggak sama biaya praktikum? Tetap bayar SPP seperti biasa ya per tanggal 10 kan ya kalau nggak salah. Tapi nggak perlu bayar praktikum mata kuliah yang dikonversi. Misalnya di semester 6 itu yang PR, media, broadcasting, itu tuh peminatannya, mata kuliah peminatannya itu apa aja. Nah, itu ada biaya praktikumnya atau enggak. Kalau misalnya ada, berarti teman-teman nggak usah bayar karena sudah dikonversi. Tapi kalau misalnya teman-teman tapi nggak berlaku ya untuk semester-semester berikutnya kalau teman-teman nggak ikut MBKM ya. Ntar di semester 7 ada MBKM lagi, ya ada praktikum dan kamu nggak ikut MBKM ya tetap bayar gitu ya teman-teman ya. Nah, gimana sih proses konversi? Ini juga paling banyak, paling sering ditanyain sama teman-teman. Nah, kamu nggak usah mikir panjang-panjang. Pokoknya kamu cuma perlu mengikuti dan melengkapi arahan yang saya sampaikan. Kalau saya suruh ngumpulin ini ya kamu kumpulin, saya suruh ngisi ini ya kamu ngisi. Udah gitu aja. Nanti bagaimana prosesnya itu biar saya aja. Oke, di magang kali ini tuh program MBKM inisiasi Prodi itu sekarang ada tiga dibagi tiga yaitu program MBKM magang, program MBKM kampus mengajar, proyek kemanusiaan kampus mengajar sama proyek kemanusiaan. Jadi total itu ada sekitar 18 tempat yang bisa teman-teman masukin gitu.
Jadi teman-teman itu ada 18 dan ini kesempatannya tuh banyak banget. Jadi jangan ragu ya buat ikutan MBKM. Saya mulai dari yang program MBKM magang dulu. Sebenarnya teman-teman bisa baca lengkap di directory MBKM yang udah saya share di chat, di link di chat. Itu sebenarnya juga udah lengkap sama bahkan sama penempatan-penempatannya. Jadi ntar itu maksud saya biar teman-teman itu makin yakin gitu mau ikutan yang mana. Nah, tapi saya kasih gambarannya satu-satu ya, teman-teman ya. Kita mulai dari yang magang dulu. Pertama magang di TSOT. Ini tuh teman-teman bakal ditempatkan di dua tempat, yaitu satu di tempat outbound ya. Mungkin teman-teman yang asli Surabaya atau Jawa Timur itu pernah outbound di TSOT, itu di Pandaan. Jadi teman-teman itu kerjanya malah cuman Jumat Sabtu Minggu. Jadi cuman weekend karena tempat outbound itu seringnya ramai pas weekend. Nah, dia ada dua, yang satu di tempat outboundnya, satunya di kafenya. Dia juga ada kafenya juga, kerjanya sama Jumat, Sabtu, Minggu. Terus Senin sampai Kamisnya ngapain? Senin sampai Kamisnya teman-teman bisa WFH. Jadi ngerjain editannya, kan jadi konten kreator di sana. Teman-teman itu ngeditnya, bikin semuanya itu dari Senin sampai Kamis gitu. Jadi yang kesananya cuman Jumat, Sabtu, Minggu aja, atau bahkan cuman Sabtu aja atau Minggu aja gitu. Pokoknya ya suka-suka dari pihak sananya kapan teman-teman dibutuhkan. Tapi yang jelas kerjanya cuma weekend doang. Dan di sini ada 8 orang. Seru di TSOT karena selain tempatnya di Pandaan, mungkin udah ada yang pernah di Grandi Cafe, Grandi Garden Cafe di situ. Jadi seru. Nah, teman-teman fokus untuk bikin konten. Jadi nanti kalau ketika teman-teman wawancara, itu pasti teman-teman bakal disuruh kasih lihat uh, Instagramnya teman-teman atau TikToknya teman-teman. Pokoknya medsosnya teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman bangun portofolio sebagus-bagusnya ya. Dari pendaftaran besok saya buka sampai tanggal 8 Februari. Itu pendaftarannya dari segitu sekian lama, 2 minggu. Jadi teman-teman mulai sekarang harus bangun portofolio di sosmed ya teman-teman ya. Yang kedua ada di PT Kencana Maju Bersama. Nah, di PT Kencana ini teman-teman benar-benar jadi literally public relation. Diajarin. Kencana ini salah satu mitra yang paling aktif. Maksudnya yang paling benar-benar ngajarin ke teman-temannya gitu, ke anak-anak magang gimana sih caranya kerja di public relation dan content creator. Jadi buat teman-teman yang suka bikin konten, suka ngedit foto video, terus suka jalan-jalan, suka jualan, suka apa ya, suka berbagi gitu ya, itu pas banget di Kencana. Terus bonusnya mereka dapat uang saku, teman-teman. Itu juga yang biasa diincar sama teman mahasiswa sih ya, tapi dia kerjanya dari Senin sampai Sabtu. Terus juga kadang bisa overtime, tapi overtime-nya juga dibayar. Kalau misalnya mereka lagi ada pameran. Enak banget deh di Kencana. Kalau misalnya teman-teman penasaran, itu kantornya ada di depan Tugu Pahlawan. Nah, kurang lebih kayak gini kerjaan ini. Seru pokoknya di Kencana. Nah, yang berikutnya ada di Harian Disway. Oh ya, saya mau ngasih tahu sekali lagi. Harian Disway itu buka dua program ya. Satu program magang reguler, jadi tidak melalui prodi. Yang satu magang MBKM, yang melalui prodi. Jadi kalau teman-teman ikut Harian Disway yang reguler, yang tidak MBKM, berarti nggak bisa dikonversi. Cuman bisa dikonversi magang aja. Tapi kalau MBKM, berarti bisa dikonversi. Gitu ya. Karena kemarin ada yang nanya ke saya, karena katanya di Harian Disway udah buka duluan. Nah, itu yang program regulernya, bukan yang program MBKM-nya. Gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, di harian Diswa ini juga butuh banyak banget orang. Ada 8. Banyak ininya, apa, ya kayak kerja di koran sih. Kalau misalnya teman-teman dari broadcasting atau new media, itu saya rasa cocok banget di sini. Silakan teman-teman baca di direktori MBKM yang saya share juga eh, tempat atau jabatan-jabatan khususnya yang mereka perlukan. Gitu ya teman-teman. Nih kayak ini nih. Jadi kamu bisa disuruh milih gitu loh. Kamu sukanya apa? Ya udah tulis sukanya K-pop, sukanya olahraga, sukanya politik. Ya kamu bakal disuruh nulis itu. Gitu. Seru juga di Sway karena sering mendatangkan narasumber-narasumber dari luar. Kemudian ada di Radio Abayu. Nah, ini tuh di Gresik. Tapi penempatannya walaupun dia di Gresik, dia penempatannya itu di Surabaya juga seringnya. Jadi teman-teman itu ini ada tulisan mendapatkan sertifikasi uji kompetensi gratis nih enggak ya? Udah enggak ya? Jadi itu sudah berlaku di semester 2 semester kemarin. Kalau sekarang sudah nggak berlaku. Ini belum saya edit aja, mohon maaf.
Jadi teman-teman yang magang di Radio Albayu itu walaupun dia lokasi ada Gresik, tapi penempatannya tetap di Surabaya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, waduh aku harus ke Gresik terus nih. Enggak, itu cuma sekali-sekali doang ke Gresiknya kayak pas bimbingan, pas ini harus ngapain gitu. Tapi aslinya ditempatkan di Surabaya. Jadi selama udah beberapa semester ini, 2 semester kalau nggak salah itu ditempatinnya di Surabaya terus, nggak di Gresik lagi. Kemudian sama kayak di harian Diswe, ada juga di harian Birawa. Nah, bedanya cuma ya udah yang satu di Diswe sama Padewan, yang satu di harian Birawa sama Pak Wahyu Kuncoro. Udah gitu doang sih bedanya teman-teman. Tapi seru juga kok. Ya sama ya, liputan. Di Diswe juga liputan. Di harian Birawa juga liputan. Tapi bedanya, kalau di Diswe itu seringnya mereka WFH malah. Jadi masuknya itu, kalau yang dari anak-anak Diswe kemarin cerita sama saya, itu masuknya cuma seminggu 3 kali. Nah, beda sama Birawa. Kalau Birawa itu masuk terus. Cuma bedanya gitu sih. Tapi kerjaannya sama-sama aja sih banyaknya. Nah, kemudian ini juga nih yang 2 semester terakhir baru ada, yaitu kolaborasi asik cipta kreasi sama Komuntak. Jadi penempatannya itu di Ilkomuntak sini. Jadi apa ya, kalau misalnya udah pernah ada yang magang di Prodi, nah itu kerjanya kurang lebih sama. Jadi ngeliput-ngeliput, bikin konten gitu. Tapi sebelumnya teman-teman itu bakal dikasih pelatihan ibaratnya dari PT Kolaborasi Asik Cipta Kreasi ini. Sebelum pada akhirnya teman-teman sebelum pada akhirnya teman-teman nanti join di atau terjun langsung di prodi gitu teman-teman. Seru juga ini. Ini kegiatannya kurang lebih. Oke, yang berikutnya ada di Hotel Arya Sentra. Ini seru juga sih. Jadi dia kamu beneran jadi kayak jadi public relationnya Hotel Arya Sentra gitu. Nah, tapi nggak enaknya dia cuma satu orang, jadi kamu nggak ada temennya. Tapi dia seru karena dapat makan siang gitu teman-teman. Walaupun nggak dapet ini ya, nggak dapet apa uang saku, tapi dia dapat makan siang. Tapi lebih ke konten kreator sih. Kalau misalnya saya diceritain juga, jadi suka bikin ini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya keahlian di editing, di Photoshop gitu, bisa nih ikut apa magang di sini. Terus dia juga seleksinya itu offline ya. Tadi yang offline itu seleksinya Kencana sama si Area Sentra ini. Jadi teman-teman kalau misalnya berencana untuk meninggalkan Surabaya gitu selama proses seleksi, mendingan jangan daftar dua ini karena mereka proses seleksinya itu offline, jadi harus datang ke tempatnya. Kalau yang lain itu online. Berikut ya ada di JTV. Nah ini buat teman-teman broadcasting itu di JTV sangat saya sarankan karena teman-teman bakal dapat pengalaman real kerja di TV itu kayak gimana sih gitu. Jadi sangat saya sarankan dan saya utamakan juga sih teman-teman yang broadcasting yang mau magang di JTV dibandingin sama peminatan-peminatan lain karena kalau peminatan lain takutnya nggak nyambung ya sama sekali karena dia benar-benar disuruh jadi FD, floor director, disuruh bikin naskah juga, tapi seringnya jadi produser. Jadi kalau teman-teman broadcasting sangat-sangat saya sarankan untuk magang di JTV dan Radio Albayu gitu. Kayak gini ya contohnya. Nah, terus yang menarik juga yaitu ada di Tribunnews Solo. Kenapa sih kok jauh banget ya di Tribunnews Solo? Kenapa nggak ada Tribunnews di Surabaya gitu kan? Pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu. Nah, soalnya Tribunnews Solo ini tuh ternyata pusatnya berita kantor berita online digitalnya si Tribunnews ini gitu. Jadi kantor mereka tuh sangat Gen Z dan sangat besar di Solo gitu teman-teman. Cuman memang eh, minusnya atau ininya tuh teman-teman gak dapet biaya apapun dari kampus. Jadi teman-teman cari kosan sendiri, teman-teman biaya hidup sendiri gitu. Tapi tetap juga harus bayar SPP gitu teman-teman. Tapi kalau khusus yang di Tribunnews Solo ini karena dia full di Solo, gak ada kesempatan untuk balik ke Surabaya gitu ya, misalnya buat ikut kuliah. Jadi teman-teman di Tribunnews Solo ini bakal dapet mata kuliah apa ya ibaratnya mata kuliah bayangan gitulah. Jadi full kamu gak bisa ngikutin mata kuliah wajibnya. Jadi mata kuliah wajibnya itu diambil di semester berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman semester 6 nih mau ambil mata kuliah Media and Cultural Studies itu diambilnya di semester 8. Tapi kamu pengalamannya itu benar-benar dapat banget di Tribunnews Solo soalnya kayak ya kamu literally kerja gitu. Satu orang itu bisa banyak sampai bisa autopilot yang namanya ngerjain berita. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga sih untuk di Tribunnews Solo itu. Jadinya aku lebih sering nyaranin buat ayo satu geng aja kita sama-sama magang di Tribunnews Solo karena satu geng sekalian jalan-jalan Solo Jogja gitu kan lebih seru nanti.
gitu teman-teman. Tapi harus mandiri ya. Kerjanya kayak seru kok. Terus kemudian ada di magang di Mercury Media. Mungkin teman-teman nggak apa ya nggak familiar sama Mercury Media. Mercury Media itu membawahi DJFM kalau teman-teman tahu. Jadi Mercury Media ini ada beberapa anak perusahaan. Nah, salah satunya ada DJFM. Kalau kemarin teman-teman ada yang datang seminarnya DJFM yang di lantai 6 yang buat khusus cewek-cewek. Nah, itu yang ngadain Mercury Media. Jadi mereka sering banget ngadain event di Untak karena ada kerjasama sama kita kan. Nah, di sini itu nanti teman-teman gak cuma ditempatkan di DJFM doang, tapi juga di beberapa anak perusahaannya gitu. Ada 10 orang yang dibutuhkan. Jadi, tapi gak semuanya jadi penyiar radio ya, ada macam-macam. Jadi semua peminatan itu bisa masuk di Mercury Media ini. Nanti teman-teman baca lagi ya di direktur yang BKM-nya biar tahu sebenarnya secara khusus gitu dibutuhkan itu apa aja sih. Nah, ini kegiatan kemarin bersama siapa saya juga nggak tahu. Kemudian ada magang di Grand City. Mungkin teman-teman semua tahu ya Grand City itu adalah mall. Nah, di situ kan sering banget tuh ada kegiatan-kegiatan. Jadi kurang lebih magang itu sama kayak mata kuliah MICE. Teman-teman itu bakal jadi event organizer dan public relationnya di Grand City. Jadi kalau kamu suka banget yang namanya jadi panitia event, itu silahkan magang di Grand City karena seseru itu dan sesering itu Grand City itu ada acara. Jadi teman-teman bakal terlibat langsung di event-eventnya Grand City gitu. Oke, nih yang berikutnya, udah ya, tadi itu magang. Nah, yang berikutnya adalah, ini sebenarnya kegiatannya sama juga kayak magang. Cuman kenapa tidak dinamakan magang? Karena fokus kamu adalah pengabdian, tapi tetap bisa dikonversi ke mata kuliah magang, walaupun fokusnya adalah pengabdian. Gitu ya, teman-teman. Nah, ada tiga. Pertama di BSIS, Ekoton, dan BK3S. BSIS itu adalah Bank Sampah Induk Surabaya. Teman-teman enggak kok, enggak disuruh apa tuh namanya nyortir sampah gitu enggak dikit tapi lebih sering teman-teman itu ada di kantornya ya bikin kampanye mengadvokasi bank sampah mengadvokasi kemarin itu kalau yang kemarin semester kemarin ini itu mereka bikin program Love Your Empties jadi yang punya produk kosong skincare itu bisa daripada dibuang sayang terus bisa ditaruh di bank sampah induk Surabaya aja buat diolah lagi gitu. Nah, yang sebelumnya itu mereka ke kafe-kafe. Jadi kerjasama sampahnya kafe-kafe itu bisa ditaruh di bank sampah induk Surabaya aja gitu. Tapi lebih sering mereka bikin kampanye kok nggak disuruh buat nyortir sampah gitu ya teman-teman. Kegiatannya seru kok yang di bank sampah. Seru-seru. Berikutnya ada di Ekoton. Kayak Ekoton ini ada di Gresik, ada di Ringin Anom. Jadi biasanya teman-teman yang rumahnya di Gresik atau di Ringin Anom yang deket-deket sana itu biasanya lebih milih untuk di Ekoton. Nah, Ekoton ini sebenarnya dia itu perusahaan yang peduli terhadap sampah juga, tapi terhadap sampah di sungai. Jadi kalau misalnya teman-teman itu anaknya pecinta lingkungan banget, bisa nih ikutan di Ekoton karena dia tuh apa ya ibaratnya seserius itu untuk menjaga lingkungan. Jadi kamu bakal dapat pengalaman baru, eh, informasi baru terkait dengan sampah dan cara apa ya menyayangi lingkungan gitu ya, anak pecinta alam. Jadi silahkan teman-teman kalau misalnya emang anaknya suka demo tuh juga. Karena di Ekoton itu setiap ada hari peringatan apa itu mereka akan melakukan eh, semacam gerakan gerakan untuk misalnya mengurangi sampah plastik gitu-gitu loh. Itu sering banget nih dilakukan sama orang-orang ekotonik kayak gini salah satunya. Seru deh kalau misalnya teman-teman anak event. Nah, dan dari mereka itu juga nggak cuman apa orang otak doang, tapi dari yang lain-lain tuh juga. Jadi kenalan banyak. Nah, ini juga salah satu proyek kemanusiaan baru yaitu di BK3S. BK3S tuh ada di Jemur Sari kalau saya nggak salah, daerah situ. Nah, itu tuh yang dibutuhin banyak banget 20 orang karena teman-teman nanti akan disalurkan ke mitra-mitra BK3S. Jadi BK3S itu kan badan kemanusiaan ya, sosial. Jadi nanti teman-teman itu bakal ada ditempatkan di kayak SLB, terus di komunitas-komunitas difabel, komunitas tunarungu, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bakal setiap hari apa ya berinteraksi dengan komunitas-komunitas difabel di Jawa Timur gitu, teman-teman. Tapi seru kok banyak pelajaran yang bisa diambil.
Nah, jadi di BK3 sini tuh yang paling banyak orangnya 20 orang. Tapi gak di satu tempat ya. Itu nanti kan kayak disebar-sebar gitu kan. Tergantung dari mitranya itu tempatnya di mana. Nah, itu biasanya tuh satu mitra itu 2 sampai 4 orang. Jarang kalau yang cuma satu atau cuma satu orang tuh jarang. Jadi pasti ada temannya. Nah, yang terakhir itu adalah program BKM Kampus Mengajar. Jadi walaupun namanya kampus mengajar, teman-teman tenang aja nggak suruh ngajar kok. Karena kan kita keahliannya bukan sarjana pendidikan ya, tapi sarjana ilmu komunikasi. Jadi walaupun namanya kampus mengajar, tapi teman-teman itu disuruh eh, ngajarin kompetensi yang teman-teman punya. Misalnya teman-teman itu jago fotografi. Nah, nanti teman-teman itu kayak semacam ekskul gitu loh, ekstrakurikuler. Jadi teman-teman bakal dikasih satu hari, satu ruangan sama dosennya buat ngajarin mana nih anak-anak yang mau ngajarin kertas foto, kelas fotografi misalnya gitu. Nanti kamu bakal ngajarin anak-anak ini kelas fotografi. Nah, semester ini bakal nambah ada di SMP 41, SMP 56 dan SMP 61 Surabaya. Jadi yang kemarin itu cuma di SMP 41 aja, sekarang nambah di SMP 56 dan SMP 61 Surabaya. Jadi silahkan kalau teman-teman yang berminat untuk mengajar atau rumahnya deket situ biasanya, silahkan mendaftar gitu ya teman-teman. Seru kok. Oke, nah ini ada beberapa informasi yang sudah saya sampaikan di kolom chat tadi. Silahkan teman-teman gabung grup WhatsApp-nya sama kalau udah ada link pendaftarannya bisa disimpan dulu, bisa dibaca-baca buku panduannya sama yang khususnya adalah direktori MBKM-nya. Teman-teman silahkan dibaca sebelum teman-teman mendaftar biar teman-teman itu tahu pasti kira-kira tuh kerjaannya tuh apa, sesuai nggak sama yang teman-teman itu inginkan gitu. Sama sesuai nggak sama peminatan. Tolong diperhatikan sama sesuai atau tidak sama peminatan. Walaupun hampir semua mitra itu bisa masuk ke semua peminatan. Tapi saya harap teman-teman menyesuaikan dengan peminatan ya, biar nggak rugi belajarnya. Oke, pendaftaran program BKM akan saya laksanakan tanggal 15 Januari sampai 8 Februari. Silakan teman-teman mendaftar maksimal. Maksimal sebanyak mitra. Dua mitra maksimal ya. Untuk proses awal silakan teman-teman mendaftar sebagai dua mitra. Kalau misalnya teman-teman ternyata tidak diterima oleh kedua mitra tersebut, tapi teman-teman masih pengen banget ikut MBKM kayak Kak terserah deh aku mau dimasukin di mana. Yang penting aku ikut MBKM. Silahkan teman-teman tetap stay di grup situ karena nanti akan saya buka lagi tempat-tempat yang masih butuh mahasiswa gitu. Nah, untuk tempat-tempat yang masih butuh mahasiswa ini biasanya tidak membutuhkan seleksi gitu teman-teman. Jadi biasanya untuk volunteer-volunteer kayak di BK3S atau di eh ya kayak di BK3S itu biasanya tidak perlu membutuhkan seleksi karena mereka lebih membutuhkan volunteer gitu kan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman gak usah takut kalau misalnya teman-teman itu ragu mau daftar di mana. Udah mitranya itu pilih aja dua dulu. Nanti habis itu kalau nggak keterima akan saya tawarkan lagi. Nggak perlu teman-teman daftar semuanya satu-satu. Gitu nggak perlu. Itu malah bikin saya bingung nanti. Gitu ya teman-teman. Jadi cukup dua aja, maksimal dua aja. Nanti kalau misalnya teman-teman masih nggak keterima juga akan saya tawarkan di tempat yang lain. Jadi silahkan dipahami dulu direktori MBKM-nya yang kira-kira sesuai dengan keinginannya teman-teman. Baru setelah itu teman-teman mendaftar. Karena kan masih lama dari 15 Januari sampai 8 Februari pendaftarannya. Sambil teman-teman memperbaiki portofolionya. Gitu ya. Oke. Oke, ini aku sudah mendapatkan banyak pertanyaan. Banyak info juga. Nanti PPT ini akan aku share di WhatsApp grup MBKM. Jadi silahkan teman-teman join grup WhatsApp-nya sekarang juga ya, teman-teman ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba satu-satu ya. Bu Nara izin bertanya, ini kan maksimal dua mitra, tapi di lewat daftarnya cuma bisa satu mitra. Apa bagaimana cara? Oke, karena jadi kamu milihnya ngisinya dua kali. Jadi misalnya milih satu, yang satu kencana, terus yang kamu daftar lagi, daftar ulang, yang kedua di TSOT gitu. Itu nggak apa-apa, boleh. Bu, melalui web kencana. Nah, yang langsung melalui web kencana nggak konversi ya. Yang langsung dari web kencana, dari harian web langsungnya harian Biswe, itu ikutnya reguler, bukan ikutnya MBKM. Jadi itu masuknya ke magang reguler, bukan magang MBKM ya teman-teman. Karena mereka juga buka sendiri.
ininya, apa, jalurnya. Yang sudah mengajar belum tabu, soalnya ini baru join. Apa tuh maksudnya? Kau untuk MBKM PSM yang dari dinas, apakah bisa dikonversi mata kuliah? Bisa, Falah. MBKM yang dari dinas, MBKM PSM, semua yang dari dinas, pokoknya kalau namanya MBKM itu bisa dikonversi. Tapi masih belum tentu ada lagi ya. Jadi silahkan dilihat terus di eh, websitenya Kampus Merdeka sama IG-nya MBKM untuk SBY. Ini aku share ulang ya, ininya ya, directory link. Oh ini udah ada yang share ulang juga. Di MBKM Untak udah keluar pendaftaran PSMK. Oke, langsung gas aja tuh. Kalau misalnya udah keluar, falah ya, yang MBKM Untak udah keluar. Oke, langsung gas daftar aja falah. Bu, izin bertanya, kalau udah program PSM di IG-nya, apa bisa daftar MBKM Prodi, Bu? Bisa sebenarnya. Tapi jarang banget PSM itu kamu ketolak, itu jarang banget. Jadi kalau menurut aku, mending PSM aja daripada kalau kamu keterima di dua-duanya. Nah, itu takutnya kalau misalnya di MBKM Prodi itu kamu nanti nolak, padahal udah keterima fix gitu, nanti kamu ke blacklist. Jadi mendingan daftar PSM aja, karena PSM itu kebanyakan banget keterima kok. PSM. PSM itu program Surabaya Mengajar. Jadi kayak kampus mengajar, tapi di Surabaya. Program Surabaya, nah itu benar, program Surabaya Mengajar. Bu, jadinya di BSIS ada tes offline-nya nggak, Bu Nara? Di BSIS tahu aku nggak ada ya. Jadi dia cuman tes eh psikotes doang kalau nggak salah. Nah, nanti habis itu dari tes psikotes itu, oh ada deh. Dari tes psikotes itu nanti disuruh datang buat wawancara kalau nggak salah, seleksi itu. Jadi kalau misalnya tadi kan proses seleksinya dari tanggal 10 Februari sampai 23 Februari kalau nggak salah. Nah, kalau kamu itu tidak di Surabaya, lebih baik jangan ya. Kalau keterima PSM apa harus pindah kelas malam, Bu? Iya, wajib. Soalnya yang dari Dikti, PSM, MSIB, WMK itu tidak memperbolehkan kalian untuk kuliah sama sekali. Jadi harus ikut kelas malam, pindah kelas malam. Tapi jangan bingung, pindah kelas malamnya gampang. Nanti saya kasih formnya. Yang interview online, tempat magangnya apa aja? Semua kecuali Kencana, Arya, BSIS. Ya, kecuali Kencana, Arya, BSIS, itu yang lainnya online. Tidak ada batasan MBKM, gak ada. Jadi semuanya bisa ikut MBKM. Kak, kalau yang ikut PSM yang awalnya kelas malam, jika udah namun awalnya tidak tahu kalau harus malam bisa dibatalkan ya. Nah, kalau yang PSM, iya tadi ya, udah aku jawab ya, yang PSM itu harus banget pindah malam. Nah, kalau misalnya terus ternyata udah keterima, ya kalau sebenarnya nggak bisa dibatalin. Pokoknya kalau misalnya kamu nggak jadi, ya udah nggak usah diikutin aja seleksinya, udah gitu aja. Pendaftaran alur PSM itu ada di MBKM Untak SBY. Pokoknya kamu cuman suruh daftar lewat websitenya, udah titik kayak gitu doang. Nanti kamu ikutin semuanya alur-alurnya. Kalau yang PSM dan semua kementerian dikti, pokoknya ikutin aja alurnya yang disampaikan sama MBKM Untak Surabaya ya, teman-teman ya. Pindah kelas malamnya cuman matkul yang nggak bisa dikonversi ya. Iya betul Saiful, cuman matkul yang tidak bisa dikonversi. Cuman satu matkul aja. Jadi gak apa-apa. Kalau kita ambil PSM, apakah KKN bisa dikonversi? Nggak bisa. KKN sudah tidak bisa dikonversi sama sekali. Mau kamu ikut apapun, KKN tidak bisa dikonversi ya, guys. Ya, nggak ada batasannya. Nggak ada batasan MBKM. Mau kamu baru lulus 4 SKS, kalau kamu udah semester 5 boleh ikut MBKM. Bu Nara, jika sudah selesai megang PSM, apakah bisa pindah kelas lagi, Bu? Bisa. Jadi semester depannya kamu tetap kelas pagi. Tenang saja. Kak, kalau ikut magang dikti kan harus pindah malam. Terus uang kuliahnya tetap kelas pagi atau pindah SPP malam? Pindah SPP malam, Vian. Bu Nara, PSM apakah ada kuotanya? Setahu saya enggak tuh, soalnya banyak banget yang ikut PSM. MSIB itu banyak banget sampai pusing. Jadi kayaknya nggak ada kuotanya deh. Soalnya banyak banget tuh. Soalnya kan kamu kayak
disebar-sebar gitu loh di SMP-SMP mana yang betul butuhkan SMP sama SD mana. Pokoknya kalau PSM ingat pilih yang dekat dengan domisili, insya Allah keterima. Kayak yang proyek kemanusiaan mirip seperti volunteer kah? Betul Rizka, mirip banget sama volunteer. Jadi kayak makanya dinamainnya kan bukan magang ya, namanya proyek kemanusiaan karena kamu tuh lebih kayak volunteer. Jadi kayak pengabdian gitu loh, lebih ke pengabdian. Jadi ntar artikel ilmiah juga keluarannya bukan di penelitian tapi di pengabdian begitu. PSM dapat uang saku nggak Bu? PSM gak tahu ya. Kalau PSM aku kurang tahu deh. Kalau PSM, bener ya? Belum, bentar ya. Kalau PSM aku kurang tahu guys, dapat uang saku atau enggak. Benernya misalnya MBKM harus ambil kelas malam kah atau bisa kelas pagi. Kalau kamu MBKM dikti ya, dikti itu harus kelas malam. Kalau MBKM prodi itu nggak apa-apa kelas pagi. Boleh. Kalau yang TSOT itu kita harus cari kos di daerah sana tabu. Enggak, TSOT itu ada mesnya. Tenang aja, TSOT tempat tinggal, makan, semua kamu sudah tersedia. Tidak perlu bingung. Kecuali kamu ikut di Ekoton. Nah, kalau Ekoton itu nggak dikasih, tempat akomodasi nggak dikasih. Tapi kalau TSOT aman, tentram, enak di TSOT. Benar PSM sama MBKM itu beda tabu. MPSM itu bagian dari MBKM. Jadi MBKM itu ada banyak. Nah, salah satunya itu PSM gitu ya. SM kan Surabaya doang Bu, saya di Bangkalan gak deket sama domisili saya. Ya kamu isinya itu yang alamat kos kamu, jangan yang di Bangkalan dong. Bu, jadi selama 1 semester ini jika saya ikut PSM kan jadi kelas malam. Apa kayak kelas pagi? Iya enggak, pokoknya ya ikut kelas malam. Jadi ujiannya ya ikut kelas malam. Kamu tanya aja sama dosen kelas malamnya. Terus SPP-nya ya tetap bayar pribadi. Tetap bayar pribadi. Pokoknya semua tetap bayar SPP ya guys. Bu, kalau yang disiapin kalau masuk PT Kencana apa aja? Ada kok. Nanti di formnya ada CV, ada portofolio, ada sosmed. Pokoknya teman-teman harus memperbaiki portofolio kalian di sosmed sebaik-baiknya. Pokoknya semua pamerin guys, pamerin hasil karya kalian semua itu dipamerin di sosmed, diupload ya. Kalau misalnya itu misalnya kamu nggak pede gitu ya, yaudah kamu bikin second account tapi dinamain kayak first account gitu ya. Oke, oke. Kanara, apakah ada dari mitra magang yang kayak nggak boleh berhijab atau apa gitu? Oh iya, ada yang nggak boleh berhijab, yaitu di area sentra, di hotel. Hotel nggak boleh berhijab. Selain itu, boleh. Oh, sama iya, di hotel. Ya, cuma di area sentra sih. Berarti kalau di TSOT itu antar jemput Bu? Ya enggak, kamu tetap ke sana sendiri. Gak ada yang terjemput. Bu, program WMK-nya gimana ya Bu? Nah itu WMK-nya tuh kayak masih simpang siur gitu loh bakalan ada atau enggak. Tapi WMK itu emang biasanya pengumumannya di akhir-akhir. Jadi kamu harus rajin banget ya, rajin pakai banget buka MBKM untuk SBY Instagramnya atau enggak Kampus Merdeka websitenya. Harus rajin banget pokoknya. Berarti kalau BK3S itu dikti atau prodi? Prodi, kalau BK3S prodi. Kalau MBKM gak wajib ikut kelas, tapi kalau misalnya kita lagi senang atau lagi WFH gitu, kelas lain matkul wajib nggak Bu? Oh ya bisa sih, bisa-bisa aja. Tapi kamu bilang ya sama dosennya ya, kayak, Pak, Bu, saya sebenarnya MBKM, tapi boleh nggak join? Gitu. Bu, kalau PSM, ya bisa, PSM bisa. Saya PP Bu, nggak ngekos. Ya Allah, saya Rahman, serah, terserah lu dah. Tapi di link pendaftaran PSM nggak ada Bu, yang ada cuma kamus pengajar. Lah tadi katanya PSM udah dibuka. Gimana sih? Ini guys, infonya jangan simpang siur ini dong. Bu, ketika ikut MBKM ada tugas akhirnya itu gimana ya Bu? Apakah ada sensi? Enggak kok nggak ada. Tugas akhir MBKM itu nanti akan saya jelaskan kalau udah pengumuman semua. Jadi nanti kita akan ada Zoom lagi khusus untuk yang sudah keterima MBKM. Gitu ya, nanti akan saya jelaskan juga. Tenang aja. Benar yang tadi cuma offline itu apa ya Bu? Maksudnya wawancara. Iya, jadi seleksinya itu ada yang cuma offline, yaitu Pentek Kencana, Arya, dan BSIS itu offline, luring ya. Jadi harus datang ke tempatnya kalau seleksinya. Jadi kalau misalnya teman-teman di saat proses seleksi itu tidak ada di Surabaya atau tidak bisa hadir, mendingan gak usah daftar yang itu. Karena kamu harus datang ke tempatnya untuk seleksinya. Itu ya teman-teman. Posisi di luar minatan, boleh. Apply posisi di luar peminatan itu sebenarnya boleh, tapi tidak saya sarankan. Nah gitu aja. Bu, kalau sudah ikut PSM, keduanya keterima, lebih baik ikut mana? Ikut PSM. Kalau kamu ikut PSM dan MBKM Prodi, dua-duanya keterima, mending ikut PSM.
Tapi saran saya kalau kamu udah ikut PSM, udah PSM aja, soalnya pasti keterima karena banyak banget kuotanya PSM itu membutuhkan banyak anak-anak seperti kalian, guys. Gitu. Sudah dibuka Bu yang PSM. Nah, yaudah tugas langsung. Tuh kalau ikut magang MBKM itu nanti tetap ikut sidang magang, nggak ada sidang magang MBKM tuh nggak ada sidang magang, adanya cuma validasi doang. Jadi nggak ada. Nanti tuh akan saya jelaskan kalau teman-teman semua udah keterima ya. Program PSM bisa dikonversi. Oh ternyata sudah. Kalau ikut UMK nggak ada batasan SKS. Pokoknya MBKM semua muanya itu nggak ada batasan SKS sama sekali. Jadi silahkan teman-teman ikutan ya. Oke. Bu, kalau pemilihan sekolah tempat PSM itu ngaruh nggak ya, Bu? Misalkan SMP 3 sekolah favorit, jadi kita masuk seleksinya susah. Nah, mendingan itu cari, kalau PSM, cari yang deket domisili. Udah, titik itu. Cari yang deket sama domisili. Jadi kamu misalnya masukin tadi alamat kosan atau alamat rumah kamu, ya udah itu kamu pilih yang deket-deket situ karena itu akan diprioritaskan dibandingin kamu pilih yang jauh-jauh. Gitu ya, guys. Cara daftarnya dua tempat itu gimana ya, Bu? Ya udah tinggal daftar 2 kali. Faisal Fian. Enggak, pokoknya semua yang MBKM itu enggak ada sidang magang. Kalau mau MBKM Prodi, ya mau MBKM Dikti, itu enggak ada yang, enggak ada yang sidang magang, guys. Yang sidang magang itu cuman magang reguler aja, ya. Magang reguler yang 1 bulan itu, nah cuman itu yang sidang magang. Yang lainnya kagak ada sidang magang. Ya guys ya. Bu, kalau mau magang mandiri bisa kah, Bu? Ya bisa sana magang mandiri aja. Kalau udah ikut MBKM dari kampus nggak bisa ikut MSIB tah, Bu? Ya bisa, tapi kalau misalnya kamu ikut ikut yang MSIB, mending yang FSIB aja. Gue kalau udah ikut program Dikti, mending yang program Dikti aja karena biasanya keterima kok. Jarang banget program Dikti nggak keterima tuh. Gitu ya. Oke, saya sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti lupa-lupa atau gimana gitu, silakan teman-teman buka lagi nih nanti akan di posting di YouTube-nya Ilmu Komunikasi Untak SBY gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ngajuin magang mandiri, ya jangan tanya saya. Saya kan magang MBKM, guys. Kalau magang mandiri itu kemarin Pak D. Jadi silahkan kamu ke YouTube-nya MBKM, ke YouTube-nya Ilmu Komunikasi untuk sekarang cari pengarahan magang mandiri. Oke? Oke. Aduh, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa nggak teman-temannya tolong jawab? Tadi udah dijelasin, ditanyain lagi. PSM bisa dikonversi ke magang, bisa, bisa. PSM bisa semuanya bisa dikonversi ke magang. Bu, kalau udah ikut PSM itu kita pindah kelas malam selamanya. Enggak, pindah kelas malamnya itu cuman saat itu doang. Semester depannya kalau kamu udah nggak ikut MBKM, kamu balik lagi ke kelas pagi. Gitu. Kalau misal gagal MBKM, terus ada rekomendasi MBKM lainnya nggak? Kan tadi udah saya bilangin ya, kalau misalnya teman-teman itu nggak keterima MBKM di tempat-teman yang tempat teman-teman mau, teman-teman nanti akan saya tawarkan lagi. Jadi teman-teman tetap ada di tetap ada di grupnya aja pokoknya. Itu ya, jangan kemana-mana. Tetap di grup MBKM. Sabar benaran nanti dapat pahala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, pendaftaran magang sampai tanggal berapa? Sampai 8 Februari. Oke? Oke ya. Sudah ya guys, saya sudah ditunggu sama teman kakak-kakak tingkat kalian yang mau skripsian. Oke, gitu ya. Nanti ini kamu udah ikut kan ya? Semuanya udah di grup MBKM semua nih saya share sekali lagi nih ya. Oh, kalau masih ada yang nggak Mata join pelajaran nih. wajib itu kayak diadakan pada waktu pagi, diadakan pada waktu malam. Iya, tapi kan temanmu tadi katanya Ah, kenapa tuh ribut sendiri, ribut sendiri, ngapa tuh? Nah, nih. Nah, ya, sekarang juga, detik ini juga, detik ini juga, teman-teman, silahkan detik ini juga join di WhatsApp grupnya MBKM. Sekarang, detik ini juga. Cepet buka chat sekarang, detik ini juga. Oke, nah nanti semua info yang tadi saya sampaikan, PPT-PPT-nya akan saya apa tuh jadinya lupa, akan saya share di grup ya. Ya, join ya semua ya. Oke.
Terima kasih banyak, teman-teman. Bye-bye. Makasih Bu Nara.